Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Pengertian dari perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Johnson, tahun 1955, perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, daya fisik, dan sumber daya lain-lainnya. Tujuan dan fungsi. Yang pertama yaitu ada untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk mendukung terciptanya integrasi sinkron dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang terakhir adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan adil. Jenis-jenis perencanaan pembangunan yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang ini biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Yang keduanya perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan jangka menengah ini adalah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun tergantung dari masa jabatan. Dan yang terakhir ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu mencakup 1 tahun, rencana tahunan atau perencanaan tahun bersifat operasional karena dalamnya meliputi program dan kegiatan lengkap dan dengan pendanaannya dan membuat indikator serta target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Tahapan perencanaan pembangunan yang pertama itu adalah tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencanaan dan Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Pada tahap kedua ini, kegiatan utama Badan Perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dan melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Yang terakhir yaitu adalah tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan Badan Perencanaan memiliki tanggung jawab terakhir. Untuk siklus perencanaan pembangunan daerah, yang pertama itu ada penerapan visi dan misi. Yang kedua, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, pengujian alternatif atau program strategi, seleksi alternatif, penentuan strategi program, pengangguran, pelaksanaan, implementasi, dan terakhir monet. Siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu penilaian keadaan saat ini, penilaian arah pembangunan masa datang, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, mengkaji alternatif strategi pembangunan, menetapkan prioritas pembangunan, merumuskan kebijakan pembangunan, identifikasi program kegiatan, menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan, menetapkan indikator kerja, dan yang terakhir penyusunan rencana tindak. Proses rancangan yaitu pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD. Dan yang kedua, proses teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga itu partisipatif, dilaksanakan dengan memberikannya seluruh stakeholders atau antara lain melalui musrenbang. Dan yang terakhir itu proses top down, bottom up, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Teknik perencanaan pembangunan daerah. Teknik analisis SWOT, mengidentifikasi dan unsur penentu pembangunan secara sistematik. Yang kedua, teknik statistik digunakan untuk mengetahui
kondisi daerah dan sasaran serta kebijakan yang ditempuh dengan menggunakan teknik statistik. Yang ketiga, teknik perencanaan regional digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dan yang terakhir yaitu ada teknik prediksi. Digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan yang belum diketahui. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik, wassalamualaikum.